Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo hari ini bersilaturahmi ke kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat. Haritanu Sudibyo disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Setelah menjambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Rabu lalu, hari ini Partai Perindo mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo memimpin langsung safari politik ini. Kedatangan Haritanu Sudibyo disambut Sekjen Partai Golkar Ludwig Frederick Paulus. Dalam kunjungannya, Haritanu Sudibyo didampingi oleh para pengurus pusat Partai Perindo. Ya, mari Pak, mari bareng-barengan aja Pak. Media jangan naik dulu ya. Media tolong jangan naik dulu. Siapa? Enggak gini dong, yang lainnya. Dengan luar biasa dipimpin langsung oleh ketumnya Pak Erlangga Hartarto. Bahkan kalau kita lihat ada bendera juga dipasang di tengah sana. Satu kehormatan dan satu kebahagiaan, apresiasi yang luar biasa kepada Pak Erlangga Hartarto dan jajaran pimpinan DPP Partai Golkar. Tadi telah disampaikan bahwa betul memang tujuan kami kemari yang pertama adalah silaturahmi. Kemudian yang kedua tentunya secara resmi pengenalan para pimpinan partai kami yang melakukan pemekaran cukup besar belakangan ini, selama 6 bulan belakangan ini. Banyak wajah-wajah baru, beberapa tidak hadir karena ada tugas di luar kota dan luar negeri. Tapi yang ada di Jakarta praktis kami ajak kemari bersama-sama bersilaturahmi menemui para pimpinan Partai Golkar dipimpin oleh Pak Erlangga Hartarto. Saya mengenal beliau memang sudah lama. Jadi beliau ini dari pasar modal juga dulu, kalau tidak salah ketua asosiasi emiten pernah ya Pak ya? Pernah, dan saya juga banyak bercimpung di pasar modal. Tapi intensitas yang luar biasa yang sering itu pada waktu pemilu tahun 2019. Ketika sama-sama mendukung Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Dan tentunya tadi beliau sampaikan termasuk adanya KEK, Kawasan Ekonomi Khusus, yang juga Denas KEK itu dipimpin oleh beliau, Pak Erlangga, selaku Menko Perekonomian. Berikutnya yang paling penting tentunya adalah pembahasan tentang bagaimana ke depan bisa bekerja sama secara politik, yang tadi beliau sampaikan koalisi besar yang tentunya sangat penting dalam menjaga kontinuitas NKRI, khususnya program-program yang telah dibangun oleh Presiden kita Bapak Jokowi. Saya rasa dari saya itu tadi semuanya telah disampaikan oleh Pak Erlangga, dan tentunya ke depan akan diadakan terus komunikasi dengan tentunya para pimpinan Partai Golkar dan para pimpinan koalisi yang satunya, Gerindra, karena sudah bertemu antara kedua koalisi ini menjadi koalisi besar, dan harapannya akan menjadi satu koalisi yang solid untuk membangun NKRI secara bersama-sama. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, Niko dari Harian Kompas Pak. Pak Erlangga, izin bertanya terkait koalisi besar ini, apakah benar Partai Golkar juga menawarkan posisi cawapres terutama untuk Pak Erlangga sehingga koalisi besar ini bisa terbentuk? Nah, dan untuk Ketum Perindo sendiri, izin Pak mau tanya, dengan tadi persahabatan yang sekian lama lalu juga background ekonominya Pak Erlangga, apakah itu juga kan biasanya wapres itu kuat di bidang ekonomi. Dari Bapak juga menyarankan agar Pak Erlangga duduk sebagai cawapres. Terima kasih. Untuk koalisi besar. Jadi masalah pres dan capres akan dibahas lebih lanjut. Terima kasih. Ya. Baik, kalau komentar saya, beliau memang
ahli ekonomi. Saya banyak berdiskusi sama beliau terkait ekonomi, wawasannya sangat luas dan memang beliau sangat mumpuni di bidang ekonomi. Tidak salah sebagai Menko Ekonomi saat ini. Nanti kalau masalah capres-cawapres tentunya tergantung daripada koalisi besar. Cukup ya? Terakhir. Golkar tanggapi dulu, belum pernah dibahas. Terima kasih. Saya rasa secara resmi Partai Perindo belum pernah mengatakan itu. Tapi dari arus bawah ya, pada waktu Pak TGB banyak keliling dari beberapa provinsi, ada yang mengusulkan seperti itu. Tapi semuanya terpulang kembali kepada koalisi besar yang memutuskan nantinya. Ini Pak, ini kan 5 ketum parpol yang di koalisi besar ini nampaknya sudah satu suara begitu untuk berkoalisi. Kalau minus koalisi perubahan artinya tinggal PDIP nih. Nah, penjajakan Golkar sendiri ke PDIP apakah sudah dimulai atau mungkin sudah ada ajakan untuk bergabung ke koalisi? Sudah ada tanggapan dari Pak Sekjen, Pak Hasto. Jadi Dari Pak Erlangga dulu ya? kan kalau mau masuk kan harus bicara dulu. Nah. Tapi terbuka Pak sama PDI Pak. Ini partai, ini koalisi terbuka. Terbuka untuk siapa saja yang ingin memperkuat koalisi besar. Terima kasih. Oke, cukup ya. Foto dulu Pak. Bisa ke atas. Pemirsa, untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, elektabilitas Prabowo Subianto melesat ungguli Ganjar Pranowo. LSI Lembaga Survei Indonesia merilis elektabilitas sosok potensial capres pada pemilu 2024. Dan hasilnya adalah dalam elektabilitas Capres 2024, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menembus 30,3%, berada pada posisi teratas. Prabowo unggul dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memperoleh 26,9% dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 25,3%. Lalu siapakah 3 besar cawapres berdasarkan hasil survei LSI? Kita lihat bersama-sama. Berdasarkan survei LSI, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berada di posisi teratas dengan suara 19,62%. Disusul Sandiaga Uno dengan perolehan yang tidak jauh yaitu 18,9% dan Menteri BUMN Erick Thohir 13,0%. Data LSI mencatat elektabilitas Prabowo naik pasca batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Begitu pula dengan Erick Thohir. 80,6% masyarakat percaya Ketua PSSI Erick Thohir berupaya optimal agar Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. 12,9% tidak percaya dan 6,5% tidak tahu atau tidak menjawab. Survei ini dilakukan pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 terhadap responden warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas yang memiliki hak pilih pada pemilu 2024. Bursa calon wakil presiden 2024 tidak kalah sengit dengan bursa calon presiden. Elektabilitas sejumlah tokoh dan figur sebagai cawapres terus menguat dan jadi sosok yang ideal untuk memimpin bangsa ke depan. Pertarungan bursa calon wakil presiden di 2024 tak kalah sengit dengan bursa calon presiden di tahun yang sama. Masyarakat memilih banyak tokoh yang dinilai pantas menjadi sosok wakil presiden. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia, nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi 3 besar kandidat cawapres di 2024.
Tak hanya segudang prestasi, mereka juga memiliki elektabilitas tinggi serta jiwa kepemimpinan yang dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Dengan kapasitas mereka sebagai tokoh nasional yang juga dikenal luas berbagai kalangan masyarakat, ketiga cawapres dapat mendongkrak tingkat keterpilihan jika disandingkan dengan calon presiden yang akan bertarung di Pilpres mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam kamera CCTV mengganti barcode kris pada kotak amal di Masjid Nurul Iman Blok M Square, Jakarta. Kami akan bahas secara komprehensif usai jeda.